Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin telah dijelaskan tentang suatu musuh, yang mana musuh kali ini adalah musuh yang sangat luar biasa karena menjadi musuh daripada iblis. Iblis memusuhi orang-orang tertentu. Jadi awal cerita yang kemarin, video yang kemarin, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang musuh iblis, yang mana iblis ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun ke muka bumi dan menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab segala apa yang dipertanyakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyampainya di pembahasan tersebut, setelah adanya suatu diskusi, pembicaraan antara Muhammad dengan iblis, maka sampai pada titik nomor 4, yaitu adalah at-tajir shadiq, yakni musuh iblis laknatullah alaih. Yang nomor 4 adalah tajir shadiq, orang berdagang tapi jujurnya luar biasa. Ini merupakan suatu musuh daripada iblis tersebut. Kita tahu, saudara-saudaraku, orang pedagang ada yang membiasakan untuk tidak shadiq, artinya selalu berbohong. Misalnya ditawar 5.000, kemudian ada konsumen datang lagi menawar 5.000, wah ini sudah ditawar 7.000 tadi. Lah ini namanya adalah teman daripada setan atau temannya iblis. Yang menjadi suatu keberuntungan bagi kita adalah menjadi musuh iblis. Karena menjadi musuh iblis berarti kebalikan sesuatu yang jelek, artinya kita menjadi seorang yang baik. Tajir shadiq, at-tajir shadiq ini merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa. Karena pedagang ini memang dari zaman Rasulullah, bahkan dari sebelumnya, bahkan dipraktekkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang, yang mana perdagangan tersebut selalu dihiasi dengan kejujuran. Maka dari itu tentu iblis sudah mencatat itu semua. Pokoknya yang menjadi seorang pedagang yang jujur, maka resmi menjadi musuh saya. Nah, kemudian wal khamisu, yang nomor 5 adalah alimun yakhsha. Di sini bahasanya adalah orang alim yang takut kepada Allah. Orang alim tapi bertakwa, orang alim tapi beliau dengan ketakwaannya semakin kental rasa imannya, semakin meningkat rasa ketakwaannya. Ya, tentu karena sudah dibilang alimun yakhsha, orang alim yang takut kepada Allah. Oh, berarti ada orang alim, orang pandai, ya, orang pandai tapi tidak takut kepada Allah, ini ada juga. Maka yang resmi menjadi musuh sang iblis ini adalah orang alim yang takut kepada Allah, mengamalkan apa yang dia ketahui.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam pembahasan iblis dengan Nabi Muhammad SAW ini sampai titik 15 musuh daripada iblis laknatullah alaih. Kemudian yang nomor as-sadis, yakni yang nomor 6 adalah mukminun nasihun. Ketika melihat, ya, menyaksikan orang mukmin yang suka menasihati, ini musuh daripada iblis. Kita misalnya berjumpa dengan orang yang bermaksiat, kemudian dinasehati oleh kita. Nah, kita malah dimusuhi oleh iblis. Kenapa? Karena orang menasehati orang yang lalai, maka mendapatkan suatu pahala. Nah, ini dimusuhi oleh iblis karena iblis tidak mau ada orang mukmin lu kok malah menasehati orang. Ini iblis tidak suka. Kenapa? Karena mengandung suatu pahala yang luar biasa. Satu, pahalanya menyampaikan sesuatu kebenaran. Nomor dua, mau menasehatinya. Dan nomor tiga adalah menyadarkan seseorang walaupun itu tidak berhasil kita sadarkan, tetap mendapatkan suatu pahala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian as-sabi', yakni yang nomor 7 adalah mukminun rahimul ghalib. Ada orang mukmin kemudian kok punya suatu prihatin, kemudian ada suatu sifat khusus dari dia menonjol, bahkan selalu tampak oleh orang-orang, yakni dia adalah rahimul qalbi. Dia selalu kasihan kepada sesama. Nah, ini musuh daripada iblis. Karena temannya iblis adalah orang yang memusuhi sesama. Jadi yang bermusuhan kepada sesama, maka itu namanya iblis dan disenangi iblis. Naudzubillah. Kemudian sahabat-sahabatku, tentu pembahasan seperti ini perlu untuk kita, untuk membentengi diri kita bahwa kita tidak mau menjadi seorang teman daripada iblis laknatullah alaih. Kemudian yang nomor 8, yakni yang nomor 8 adalah taibun sabitun ala taubati. Orang yang bertobat di sini, mohon maaf ya, perlu dicerna kembali. Di situ ada bahasa at-taib sabitun ala taubati. Berarti di sini ada dua versi. Ada sabitun ala taubati, ada infiror ala taubati. Jadi orang yang bertobat, yang selalu menekuni tobat itu, artinya tidak melakukan sesuatu hal pekerjaan yang sama atau tidak melanggar lagi. Itu namanya taibun alat taubati, yang selalu berpegang daripada taubatnya. Artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah lagi. Kemudian yang nomor 9 adalah mutawarri'un anil haram. Artinya tidak mau kepada hal yang haram. Ini musuh daripada iblis. Tentu sahabat-sahabatku ya, orang yang selalu melanggar, artinya selalu memakan suatu yang haram atau penghasilan dari hal yang haram, maka menjadi seorang teman iblis laknatullah alaih. Maka iblis ini menerangkan kepada baginda Rasul tentang yang nomor 9 ini adalah mutawari'un anil haram. Menjadi musuh saya, kata iblis, adalah orang yang tidak mau akan memakan suatu yang haram atau menghasilkan daripada penghasilan haram. Ini musuh saya, kata iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 10 sahabat-sahabatku, mukminun hasinul khuluq. Ada seorang mukmin yang budi pekertinya luar biasa.
Dari sini tentu harus digarisbawahi di situ mukminun hasinul khuluq. Berarti ada mukminun yang tidak hasinul khuluq. Maka yang menjadi seorang teman daripada iblis adalah orang yang tidak hasinul khuluq. Artinya dia orang mukmin tapi ada rasa hasud, ada rasa dengki, ada rasa hal tidak beres dalam jiwanya atau hatinya. Maka itu menjadi teman iblis. Ketika menjadi seorang musuh iblis adalah orang yang selalu berbudi pekerti. Kemudian al-hadi asyarah mu'minun katsirus sadaqah. Ternyata juga menjadi suatu musuh daripada iblis laknatullah alaih adalah orang yang selalu berbuat sedekah. Artinya sedikit-sedikit sedekah, besok sedekah, terus lusa sedekah, dan terus dan seterusnya sedekah. Maka ini menjadi musuh daripada iblis laknatullah alaih. Artinya tentu masalah sedekah ini tentu adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau bersabda, "Mana qaso malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan dikurangi harta kita dikarenakan kita sering sedekah, justru sebaliknya akan semakin ditambah dan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian yang nomor 12 adalah mukminun yadimu ala taharah ma'an nas. Artinya dia selalu suci diri. Nah, suci diri di sini adalah bisa jadi suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Bisa jadi suci ini bermakna adalah bersih. Tubuhnya selalu menjaga suatu kebersihan. Rapi juga termasuk daripada taharatun ma'annas. Tampil rapi, tampil wangi, tampil fresh orangnya. Jadi termasuk adalah taharatun ma'annas. Jadi ada taharati fi hauliha, ada taharati fi jasadih, ada taharatun anil khabasi wal khubusi, juga ada taharatun daripada hadas kecil dan hadas besar. Ada suci dari khabas atau suci daripada hal-hal yang najis. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 13 yakni adalah mukminun yanfa'un nas. Mukminun yanfa'un nas. Ada seorang mukmin yang mana mukmin terus berbuat kebaikan. Artinya mengandung suatu manfaat kepada mukmin-mukmin yang lain. Memberikan suatu efek baik kepada sesama. Entah itu dengan membantunya, entah itu mensupportnya, entah itu memberikan arahan, selalu memberikan suatu manfaat kepada yang lain. Ini juga termasuk golongan daripada musuh iblis laknatullah alaih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 13 adalah mukminun yantafi'un nas. Artinya selalu berbuat kebaikan, artinya mengandung suatu manfaat kepada yang lain. Tentu sahabat-sahabatku faham ya tentang orang selalu berbuat kebaikan, atau kata lainnya selalu bisa diambil manfaat bagi orang lain. Ini termasuk musuh daripada iblis. Kemudian rabi'ah asyarah hamilul Quran yadimu ala tilawatihi. Yang nomor 14 adalah orang yang selalu memegang Quran, membawa Quran dan selalu membaca Al-Quran. Ini termasuk golongan daripada musuh-musuh iblis laknatullah alaih. Kemudian yang nomor 15, yang terakhir sahabat-sahabatku adalah qaimun billaili.
orang yang selalu bangun pada waktu malam, wana suniyam. Karena malam ini identik dengan orang-orang pada tidur ya. Nah, ketika bangun dari jam 1 ya ke belakang dari jam 12 malam, sementara orang-orang pada tidur semua, kita bangun melaksanakan wudhu, kemudian laksanakan sholat dan lain sebagainya, maka ini juga resmi menjadi musuh daripada iblis laknatullah alaih. Sulit juga ya untuk kita laksanakan, cuma sulit bukan berarti kita menghindari, justru sulit itulah kita harus melaksanakan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya menjadi golongan yang 15 ini yang tentu mendapatkan sebuah keberuntungan dunia maupun di akhirat. Mungkin ini sebagian daripada penjelasan tentang musuh daripada iblis laknatullah alaih. Insyaallah di video berikutnya kita akan bahas bersama tentang teman atau karib daripada iblis laknatullah alaih. Kita tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.